Gue yakin ini bukan video liquidity pertama kalian, dan gue yakin juga banyak video di luar sana yang membahas tentang liquidity tapi kurang ngeh gitu, kurang kena gitu. Ya singkatnya kurang simple to the point aja ya. Jadi video ini gue bakal mempersimpel tentang liquidity. Kalau kalian nggak percaya, kita taruhan. Kalau kalian ngerti tentang liquidity setelah menonton video ini, kalian bisa like video ini. Tapi kalau nggak, kalian bisa dislike. Gue sepede itu. Alright, kalian ingat gak waktu kalian pertama kali belajar trading? Ya bukan kalian sih, lebih ke kita. Gue juga pernah belajar ini. Ada pola yang bisa dibilang yang kayak flag pattern, double top, double bottom, triple bottom, dan lainnya. Di Smart Money Concept itu disebut dengan liquidity, dan ada banyak contoh lainnya. Tapi gue bakal ngajarin kalian konsepnya. So, selamat datang di channel ini. Yang belum kenal, kenalin gue Aset Trader, dan ini adalah sebuah trade series by gue, yang gue namain adalah blog series, yang isinya itu adalah tentang dasar-dasar dari Smart Money Concept dan ICT, karena penemunya sama. Oke, kemarin tuh di episode 1 kita sudah membahas order block, terus dilanjutin dengan boss dan coach, dan juga ada order flow. Di episode kali ini kita akan membahas tentang liquidity. Di liquidity ini kita akan membahas 3 hal atau 3 tipe liquidity. Yang pertama itu adalah equal high, equal low, trend line, dan buy side liquidity atau sell side liquidity. Nanti kita akan mulai dari konsepnya dulu, terus gimana di marketnya dan ya posisi gua saat ini atau caranya trade di live market. Alright, kita langsung masuk aja ke konsepnya. Jadi secara textbook ada 3 hal atau 3 liquidity yang penting yang perlu kalian ingat. Yang pertama itu adalah equal high, equal low, contohnya seperti ini, dan trend line liquidity, dan juga buy side dan sell side liquidity, yang kayak gini. Nih, pasti kalian sering lah ngeliat ini. Tapi kita bakal bahas konsepnya dan gimana caranya terjadi di market. Jadi secara, ya kalau misalnya kalian lihat di market tuh ada banyak yang terbentuk liquidity kayak gini kan. Tapi supaya efisien, market tuh biasanya kalau misalnya dia equal high, itu dia kayak gini. Di sini ada, dia naik, dan dia meninggalkan order block. Nih. Tinggal order block. Terus di sini ada imbalance juga, didukung sama imbalance. Di sini ada imbalance. Nih, di sini ada imbalance. Nah, kemudian kan kalau misalnya bentukannya kayak gini kan biasanya ada break of structure, di sini ada break of structure. Nah, di sini ada break of structure. Biasanya kalian bakal nge open posisi di order block yang ini kan. Nih. Tapi ketika terbentuknya liquidity kayak gini, terbentuknya equal loss yang dimana udah pernah diretas di sini dan orang tuh buat SL di sini, ini bakal nggak di respect order block yang ini karena udah terbentuk liquidity yang bersamaan dengan order blocknya. Jadi kalian pilih order block yang di bawah yang udah ada imbalance-nya, imbalance yang belum diisi, maka kita beranggapan atau kita ekspektasi kita trade-nya bakal kayak gini, terus gini, terus gini. Nah, ini yang terbentuk di market. Ini ya vice versa lah, sama ini uptrend, ini untuk downtrend ya. Konsepnya sama lah. Nah, untuk trend liquidity itu hampir sama. Jadi untuk satu dan dua itu hampir sama. Nanti yang ketiga agak beda. Jadi gini. Untuk trend line itu kan seperti ini. Nih, ini gue buat kayak gini. Jadi ada juga ada break of fracture. Terus biasanya kan gini nih. Biasanya kita ngebuat bukan kita juga sih. Market tuh ngebentuk market structure kayak gini. Dari awalnya gini. Terjadi break of fracture. Terus mana ada break of fracture? Di sini ada sih. Nih ada break. Ada break of fracture. Ini ada break of fracture. Terus biasanya dia ngeritas ke bawah sini. Tapi dia meninggalkan imbalance. Dia meninggalkan imbalance di sini. Imbalance ini, order block sini, dan imbalance di sini. Nih, biasanya mereka bentuk kayak gini kan. Nah, terus dia nggak nge-respect, dan dia malah bentuk kayak gini. Ada boss juga terjadi di sini. Nah, ada boss. Jadi boss di sini ada boss, terus dia ngebentuk kayak gini lah. Kayak gini, terus dia nge-respect order block di sini. Terus dia turun lagi. Naik atas lagi nih. Nah, di atas sekali lagi boss lagi. Nah, ketika dia pullback. Nah, ini boss lagi. Ini gua hapus deh. Tadi gue niatnya ngajarin kalian pakai yang ini tapi udah jelek. Nah, ketika dia membentuk kayak gini, ini bakal ada order block di sini kan. Nah, tapi dia nggak bakal ngetes order block yang gini walaupun ada boss dan segala macamnya sesuai dengan kriteria untuk nge-trade. Tapi dia nggak bakal ngetes order block di sini walaupun di sini ada imbalance ya. Nih, ada imbalance. Dia nggak bakal nge-respect, bukan nge-retest, nge-retest pasti. Dia nggak bakal nge-respect daerah ini karena kenapa? Ini adalah terbentuknya trendline liquidity. Ini. Jadi ngerti ya kenapa liquidity bisa terbentuk. Kalian bisa juga terjadi boss ya kalau kalian mau high risk,
Kalian open posisi di sini, ke sini targetnya sama juga. Ya, sama juga di sini. Kalian bisa open posisi juga kan. Tapi kalian bisa lah caranya ya biasa menggunakan teknik order block. Tapi ketika udah terjadi fracture ke atas dan kalian beranggapan dia bakal ngeretas ini ketika ada trend liquidity, jangan. Lebih baik kalian ngebuat yang di bawahnya kayak gini. Gini. Nah, jadi kenapa dibilang jangan pernah ngebuka open posisi di mana order blocknya sudah termitigasi. Carilah order block yang belum dimitigasi, karena ketika order block sudah dimitigasi, dia menjadi liquidity. Oke, gue masuk lagi ke buy set sama sell set liquidity. Ini lebih tepatnya kayak gini sih. Case-nya sama juga, ada kayak gini, ada kayak gini, ada kayak gini, terus dia ke atas gini. Nih, ke atas gini. Terus dia biasanya membentuk imbalance. Dia membentuk imbalance di sini. Terus dia nggak bentuk order block di sini. Tentu aja ada order block kan. Ini udah sifat market banget. Terus marketnya ini mau nge-retest kayak mau ngebentuk higher low, tapi dia nggak ngemenuhin ininya, imbalance ya, dan tidak menyentuh order blocknya. Gini, terus dia malah naik lagi ke atas. Gini. Nah, ini tuh disebut dengan sell side liquidity. Oke. Nah, gimana cara tradingnya? Kalian bisa open posisi di sini. Kalau misalnya smart money ya, kalian bisa open posisi di sini, nunggu dia kena order block yang belum mitigasinya, TPX ini. Tapi kalau misalnya ICT, kalau misalkan belajar ICT, itu tuh dia dibiarin, misalnya kalian nandain ada sell side sama buy side liquidity-nya kan. Itu dibiarin sampai dia nembus daerah yang kita anggap liquidity, terus dia mencari coach. Nih, misalnya di satu jam nih. Ini biasanya dicari itu di 1 jam. Ininya. Ini 1 jam. Terus dia udah nyentuh ke sini, dia nyari change of karakternya ketika udah ditembus. Dia narik kecil-kecil, dan ketika dia change of karakter, dia buka ke sini. Oh shit. Dia cari di sini. Sini, terus sini. Nah gitu. Jadi buy sell liquidity itu adalah dimana kita nandain sesuatu yang daerah dimana dia belum retest. Atau bisa juga ini sebagai misalnya ada order block sini, ada order block, dia ngeretas sini di respect. Nah, biasanya orang tuh ngejual di sini, terus TP-nya tuh biasa di sininya, di liquidity-nya gitu. Jadi kalian bisa open menunggu coach atau change of character, atau biasanya buy atau sell liquidity itu dipakai buat TP. Mungkin konsepnya gitu. Ya simpelnya apa itu liquidity ketika market sudah nge-retest terus order blocknya, tapi gini, dia udah nge-retest order blocknya, maka order block di atas itu sudah menjadi liquidity. Ya, menurut gue tuh seperti itu. Jadi ketika market membentuk memitigasi order block terus, itu menjadi trend liquidity. Ketika market membentuk equal high atau equal low, itu menjadi liquidity. Dan yang terakhir, ketika market belum ngisi imbalance atau nge-touch order blocknya, belum nge-touch order block yang belum dimitigasi, itu disebut liquidity. Atau daerah di atas imbalance. Kan imbalance harus dipenuhi ya, menurut gue. Jadi daerah di atasnya, misalnya nih, ntar gue bantuin deh. Misalnya ini imbalance nih, ini kan ada misalnya gini. Kalau ada imbalance, gini. Nah, daerah sini tuh. Nah, ini gue anggap liquidity. Gue nggak mau nge-trade di daerah sini. Nih. Biasanya terbentuk liquidity di daerah sini sih. Di daerah sini. Gitu. Itulah pokoknya. Mungkin ini dari konsepnya. Biar kalian lebih mengerti, gue taruh di contoh live trade-nya. Alright, gue pakai contoh XAUUSD di 1 jam, dan ini benar-benar live trade karena kalian banyak yang bilang, "Bang, lu mah gampang pakai replay trade." Ini benar-benar live trade. Ini yang gue ambil hari ini dan masih nyangkut karena marketnya lagi tutup dan belum kesentuh TP atau SL gue, jadi masih nyangkut profit gitu. Dan gue udah mindahin SL ke break even point. Jadi kita sama-sama ngulik ini dari nol. Gimana gue bisa dapat setup ini? Oke, gue hilangin gambarnya dulu semua. Jadi pertama-tama strateginya itu udah gue bilang juga di Boss Versus Coach. Jadi gue ulangin lagi. Jadi kita ke 4 jam. Kita nentuin arah marketnya ini kemana sih. Ternyata lagi downtrend. Kelihatan banget kan lagi downtrend. Ini lagi downtrend nih. Ini bam. Lagi downtrend banget kan. Jadi gue ambil posisi sell. Oke, ini kita gue hapus dulu.
Terus kita ke 1 jam buat nyari imbalance dan order block. Oke, ini posisinya kemarin di sini mana dia? Nih, lagi mingguan. Ini gue cari di sini ada order block, ya kan? Di sini ada order block juga. Di sini ada imbalance. Jelas banget ya imbalance ya kan? Nih, ini jelas banget imbalance-nya. Dan gue materi minggu lalu gue bilang soal inducement. Dan ini merupakan zona inducement. Gue taruh abu-abu aja deh. Ini gue taruh abu-abu supaya gue kemarin gak ke trap. Jadi gue gak ngambil posisi di sini. Inducement. Ya kalau misalnya kalian bingung, jadi ketika ada imbalance, ada order block, ada 2 kayak gini, dia bakal nge-retest yang di atasnya atau extreme point-nya. Ya kalian bisa nonton video yang inducement aja. Kalau kalian masih belum ngerti lagi, tapi ini gue bakal mempersingkat aja biar enak. Nah, setelah itu gue tunggu nih. Gue tunggu apakah gue bisa open posisi di sini. SL di sini dan TP-nya di bawah sini. Gimana kemarin gue TP? Sini. Gue niatnya TP 1/2 1/3 kan. Nah, terus marketnya terus berjalan nih. Dari sini tuh gue taruh. Terus berjalan, jalan, dan ternyata dia membuat liquidity. Udah, dia membuat liquidity dan dia belum nyentuh ini gue. Belum nyentuh apa sih namanya tuh? Belum nyentuh order block gue. Jadi gue biarin aja dan gue di sini mindahin TP gue ke bawah. Ke daerah ini ada order block juga kan. Gue mindahin ke daerah sini. Ini order block gue di demand zone. Nih gue pindahin ke sini. Nah, sini ada liquidity juga. Ada liquidity dan ini gue expect marketnya naik cut di sini nih. Waktu di sini. Nah, setelah break of structure, ya kan? Ini ada break of structure. Nah, gue bakal bilang marketnya itu waktu posisinya kayak gini. Oke, sama teman-teman gue. Tuh oke, market tuh gini dan kesini. Gue bilang sama teman gue. Ya kan? Teman gue pada batu sih, dibilangnya market tuh bakal gerak dari sini ke sini. Gue bilang ada liquidity. Jadi kena SL mampus lu semua. Nggak boleh gitu guys. Jadi sini ada liquidity dan di sini ya bisa dibilang ada order block 15 menit lah. Sama seperti yang gue ajarin, di sini ada order block. Di sini ada order block kan. Ada order block, tapi ya nggak usah gue tandain karena gue nggak suka setup kayak gitu. Seperti yang gue tandain, seperti yang gue bilang tadi, liquidity itu terbentuk ketika ada banyaknya order block yang dimitigasi. Ini satu, ini 2, ya kan? Nah, terus dia udah bentuk trendline nih 1, 2, ini yang ketiga berarti salah. Oke, jadi gue expect ke atas dan dan ternyata nggak nyentuh, jadi gue biarin aja. Ntar ini 1 jam aja deh biar cepet. Nah, gue tungguin dan naik. Nah di sini nih, ini bukan clean setup atau setup yang benar-benar clean banget, tapi enggak. Tapi ya ini setup yang profit. Kalau misalnya kalian mau clean setup, itu kan ini kan bisa dibilang ini aggressive entry lah. Kalau misalnya kalian mau yang enggak kayak gini banget, yang benar-benar kayak sniper entry, kalian bisa pakai konfirmasi entry. Oke, ini lanjut dan bem nyangkut, bukan bem TP, tapi bem nyangkut karena belum di TP. Jadi ya gitu ya, udah dapat ya. Udah dari awal banget nih. Yang pertama ke 4 jam. Ke 4 jam nentuin arah market, ke 1 jam nyari order blocknya dan imbalance-nya. Terus kalau kalian mau nyari liquidity-nya sih. Tapi gue mau keep it simple, gue jarang buat liquidity. Tapi gue udah tahu tuh liquidity. Jadi ya gue tinggal ambil sini. Oke, gue tinggal ambil terus yaudah tinggal nunggu TP aja. Semoga kalian mengerti TP di sini. Nah, semoga kalian mengerti. Tapi gue niat juga sih kalau misalnya gue agresif, gue buy di sini terus TP-nya di sini. Kalau gue agresif. Oke, semoga kalian mengerti dan merasa teredukasi. Oke, I'm Yuti and see you on the next video. Goodbye.